Khususnya para orang tua yang anaknya baru menikah, senang kalau dengar kata positif, betul? Kalau sekarang dengar kata positif, mana ketakutan. Nah, itu aja yang terbisu ada sedikit ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa 70% dari berat badan orang dewasa itu terdiri dari air. Tadi bayi 75%. Orang dewasa beratnya 70% itu adalah air ya. Nah, kalau kita perhatikan kalau berat badan seseorang itu 100 kilo, maka 70 kilo itu disebabkan karena berat dalam tubuhnya itu adalah kandungan air. Kalau saudara Bapak Ibu perhatikan, artinya sel-sel dalam tubuh kita ini, termasuk otak kita, itu sangat membutuhkan cairan. Ya, nanti kita akan lihat kebutuhan dalam tubuh kita ini setiap hari yang dikeluarkan oleh tubuh kita ini berapa miligram cairan. Ya, berarti kita harus perlu cukup air. Ya. Jadi gray matter dari otak kita terdiri dari 85% air. Bayangkan kalau Bapak Ibu hanya minum satu hari 1 atau 2 gelas, sangat menderita kita punya tubuh. Kalau tubuh kita ini bisa berteriak, dia akan berteriak, tolong, saya sudah kekeringan, saya sudah menderita. Ya, dan hati-hati kalau kita kurang cairan itu juga berpengaruh dengan darah dalam tubuh kita. Nah, ini darah terdiri dari 83% air. Jangan sampai terjadi pengentalan. Orang terserang penyakit jantung, stroke oleh karena adanya pengentalan darah di dalam tubuh. Makanya orang yang sering mengalami pengentalan darah, dia sering bawa obat aspirin ya. Kalau tiba-tiba dia terasa daerah tubuhnya harus minum itu obat. Tujuannya supaya darah dalam tubuhnya itu segera mencair atau tidak beku ya. Otot-otot terdiri dari 75% air. Ingat itu ya. 75, 85, 70 berat badan daripada tubuh orang dewasa adalah air. Bisa lepas ya. Air ini juga sebagai fasilitator pencernaan. Jadi Bapak Ibu ya, yang berikutnya pengangkut kotoran itu dibuang melalui ginjal. Selagi kita diberikan kesempatan masih bisa banyak minum secukupnya. Tapi kalau kita sudah kena gagal ginjal, minum saudara pun dibalas. Kalau saudara minum terlalu berlebihan, maka saudara akan terasa sesak. Kenapa? Karena ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Ada anggota kita yang cuci darah 1 minggu 2 kali. Kalau dia minum kebanyakan sesak. Karena fungsi ginjalnya sudah tidak berfungsi. Air dalam tubuh kita digunakan sebagai pengatur suhu. Pada terbang saja, kalau Bapak ke mesin mobil itu juga akan membuang panas. Ya. Kalau sudah panas, maka dia akan berhenti dan tidak bisa menggerakkan mesin mobil untuk berjalan. Mogok gitu. Oleh karena itu jangan sampai tubuh kita ini mogok. Karena kurangnya cairan. Ya. Bahan utama dari darah yang beredar dalam tubuh. Oke, kita lebih cepat. Ini air masuk ke dalam tubuh itu 2/3 itu berasal dari cairan. Ada juga dari makanan yang kita makan. Jadi sayur ya. Itu waktu kita kecap, itu ada kadar airnya. Dan itu juga bisa didapatkan dari yang lain ya. Dari nasi ya, itu juga ada kadar airnya. Jadi 2/3 berasal dari cairan, 1/3 berasal dari makanan. Sebagian kecil dari hasil sintesis metabolisme makanan kita. Ya, ini tubuh kita mengeluarkan cairan setiap hari. Ini suhu normal ya. Yang pertama melalui kulit 350 ml. Keluar dia setiap hari. Melalui paru-paru sama 350 ml.
Yang paling banyak melalui apa? Air seni, 1.400 apa? Mili. Ya, melalui keringat. Kalau kita berkeringat kan, di Tasik kan dingin ini, jadi kita sering berkeringat ya, keluar keringat. Itu 100 mili. Melalui tinja 100 mili, total 2.300 mili. Kalau kita olahraga berat atau kita bekerja berat, itu tubuh kita bisa mengeluarkan cairan 6.600 mili. Jadi artinya paling sedikit, ya paling sedikitnya setidaknya kita minum satu hari apa? 1 galon aqua 1.500 mili. Baru yang lainnya itu kita dapatkan dari asupan makanan yang kita cerna. Itu minimum. Kalau kita beraktivitas lebih banyak, maka kita harus minum lebih apa? Lebih banyak. Ya. Oke. Apakah yang terjadi bila mana Anda tidak minum air? Nah ini, ya. Ini yang terjadi. Menyebabkan apa tadi? Jangan sampai keluar di kuis ya. Apalagi? Dan sakit kepala itu yang pusing ya. Jadi kalau saudara sakit kepala atau pusing, minum obat itu bukan menyelesaikan masalah, bahwa pusing kita akan hilang. Kalau kita tidak minum dan tubuh kita itu diisi dengan cairan yang suci. Oke, kita waktu kita sedikit lagi. Ada gangguan mental, hilang kesadaran, kegagalan peredaran darah, bisa juga apa? Bisa juga meninggal, ya, bisa juga meninggal. Oke, jadi kita lewatkan. Kekentalan darah memegang peranan pelajaran kesehatan yang begitu indah yang dapat menguatkan kita saudara untuk menjaga kesehatan kita melalui air. Saudara-saudara, judul pelajaran kita saudara sekalian pada malam ini adalah pengharapan dalam penurutan. Sebelumnya saudara sekalian, saya senang memperkenalkan keluarga saya pada malam Sabat yang suci seperti ini. Ini adalah keluarga kami, ya. Ini saya, ini istri saya. Istri saya namanya Nurmita Boru Sagala, ya. Kami dikaruniai Tuhan 2 anak, ya. 2 anak. Anak pertama perempuan namanya Valentin Siagia, ya. Menikah dengan Andrew Pakpahan. Mereka bekerja di UNAI, ya, di Universitas Advent Indonesia. Anak kami perempuan adalah mengajar ekonomi jurusan akuntansi dan menamatkan pendidikannya dari Taiwan, saudara, ya, untuk program doktor, program S3 atau PhD. Dan suaminya Andrew Pakpahan sebagai dekan Fakultas IT di UNAI dan sekaligus sebagai dosen IT di sana. Mereka sama-sama menamatkan program doktor, program S3-nya, PhD dari Taiwan, saudara. Ya. Anak yang nomor 2 adalah namanya Boy Daniel Siagian. Dia juga baru menyelesaikan pendidikannya pada tahun yang lalu dengan program S2 di Universitas Maranatha di Bandung, saudara. Ya. Saudara-saudara, kenapa diperkenalkan, saudara? Karena pada malam Sabat yang seperti ini, biasanya setelah ibadah kami bersama-sama di rumah untuk berkumpul bersama-sama, saudara. Ya, berkumpul bersama-sama untuk menikmati hari Sabat yang suci. Nah, sekarang saudara-saudara, kita masuk kepada pelajaran kita dengan judul pengharapan dalam penurutan. Kalau ada penurutan, saudara, pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Nah, pada malam ini penurutan apa yang menjadi kita turuti, saudara? Seorang bapak, saudara, kalau mau berangkat, ya, mau pergi ke luar kota, contohnya dia akan titip pesan.
kepada anak, boy, jangan lupa kalau sudah malam, tolong lampu dihidupkan, terlebih lampu yang di luar supaya terang. Kalau sudah pagi, padamkan lampu untuk apa? Menghemat listrik dan lain sebagainya. Ada pesan yang disampaikan oleh orang tua. Kalau ini dituruti, saudara sekalian, maka anak itu akan mendapatkan kesuksesan. Yang mendapatkan nasihat itu, kalau dituruti, saudara-saudara, akan mendapatkan kesuksesan. Nah, sekarang saudara, penurutan apa yang kita mau turuti, saudara, dan pesan apa malam ini, nasihat apa malam ini yang diberikan kepada kita, dan siapa yang menyampaikan pesan itu, siapa yang mau memberikan nasihat itu, saudara. Kita buka Alkitab kita. Hanya Alkitab, saudara, penuntun keselamatan kita. Kalau saya bacakan firman Tuhan dari tempat ini, saudara, maka firman itu kalau kita simak akan meresap di dalam hati dan pemikiran kita. Tidak perlu kita bantah, saudara, karena firman Tuhan itu benar, saudara. Nah, sekarang nasihat apa dan dari siapa kita menerima nasihat ini, saudara? Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 dan ayat 9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Siapa yang mengatakan? Tentu Tuhan yang mengatakan. Pesan ini dari Allah. Dia yang mengatakan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, saudara. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dengan melakukan segala pekerjaan. Jadi, saudara-saudara, manusia ciptaan Allah, saudara sekalian dan saya, bekerja berapa hari? 6 hari. Jangan melanggar nasihat, saudara. Tentu ada maksud Allah. Kenapa 6 hari bekerja? Kenapa tidak 7 hari, saudara? Kalau kita turuti, kita akan mendapatkan kesuksesan. Kita akan mendapatkan keselamatan, saudara. 6 hari mana Allah bekerja menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara. Dengan cepat kita buka Alkitab kita dari buku Kejadian mengenai penciptaan dunia, saudara. Ya. Hari pertama hendaklah ada terang. Hari pertama Allah bekerja menciptakan apa? Terang. Hari kedua Allah menjadikan angkasa raya. Hari ketiga hendaklah bumi mengeluarkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga. Begitu juga hari ketiga, saudara, Allah bekerja, saudara, menciptakan laut, air di bawah dan di atas, saudara. Hari keempat hendaklah burung terbang. Yang berikutnya hari keempat hidup. Dan berikutnya hari keenam juga. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Hari pertama sampai hari ke-6 Allah bekerja. Kejadian 2 ayat 1 katakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, saudara. Di mana kita temukan? Dari Alkitab, saudara. Saudaraku, kita akan lanjutkan. Kita sudah mengetahui, oh rupanya kenapa kami harus bekerja 6 hari. Itu adalah meneladani bagaimana Allah bekerja. Dan ingat Yesus, saudara sekalian,
Tuhan mengendalikan seluruh dunia ini. Dia tahu apa yang terjadi di bumi ini. Dia tahu apa yang terjadi di dunia ini. Saudara, kasih saudara kepada Yesus setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Di ayat-ayat terakhir, 2 ayat terakhir ini mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara, untuk dituruti. Kuduskanlah hati. Saudara sekalian, Yesus mengatakan, ingat dan kuduskanlah hati. Saat ini Bapak Edward Binti akan menyanyikan lagu usia, saudara. Ketika hamba Tuhan ini akan menyanyikan lagu usia, saudara, mari kita dengar dan kita simak. Apakah saudara ingin menunjukkan kasih saudara kepada Yesus dan mau menguduskan hari Sabat yang kudus? Apakah saudara mau menuruti perintah, mau menuruti Sabatnya? Kita dengarkan lagu pujian ini. Sebab inilah Saudara sekalian,
Kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas hari Sabat yang kudus ini. Engkau mengadakan baptisan yang kudus. Tuhan memimpin dan memimpin. Bapa di surga, biarlah kiranya Roh Kudus menuntun mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapa di surga, doa ini akan dilanjutkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Lumrah Raja. Hamba-Mu mengangkat tangan ya Bapa, dengan sungguh meninggikan memuliakan Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara kami telah berdiri di hadapan-Mu setelah mendengarkan firman-Mu. Mereka akan maju ke depan oleh karena mereka telah menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dengan mengangkat tangan murid-Mu yang telah Engkau urapi ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati anak-anak-Mu yang telah siap dan telah menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Bahkan mereka siap untuk dibaptiskan besok di gereja-Mu ini. Oleh sebab itu, biarlah Engkau mendorong mereka untuk berdiri di hadapan-Mu dan maju ke depan ini untuk didoakan secara khusus. Sementara pujian yang tadi dinyanyikan oleh Bapak Ginting, sekali lagi kami mohon kepada saudara yang telah hadir malam hari, yang telah berdiri di hadapan Tuhan, untuk maju ke depan dengan senang hati tanpa dipaksa, yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bahkan siap untuk dibaptiskan di hari Sabat ini. Kami minta kesediaan Bapak Ginting untuk nyanyi setengah suara lagu ini. Dan terima kasih kepada mereka yang telah maju ke depan. Kalau masih ada di antara saudara yang sungguh-sungguh mau menyatakan imannya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi setelah mendengarkan firman Tuhan, majulah, jangan ragu-ragu. Tuhan Yesus melihat, tahu isi hatimu, seperti lagu yang telah dinaikkan oleh Bapak Ginting. Diberikan waktu kepada saudara setengah menit lagi. Dan siapa yang mau maju ke depan tanpa ragu bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus kamu, yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa ini. Dialah yang menolong saudara dan menolong saya dan menolong kita. Terima kasih. Sementara kita berdoa di dalam hati tanpa suara, majulah. Terima kasih kepada saudara yang telah maju dengan keberanian daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu karena mereka telah maju ke depan dan rela dengan senang hati untuk menyatakan iman mereka, disaksikan para umat-Mu, bahkan para malaikat. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon, ampuni kami orang yang berdosa ini, agar kami layak di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus-menerus berbicara, berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu Bapak M. Syagian yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tugimin yang telah menyampaikan pelajaran kesehatan, dan juga Bapak Ginting kemarin, dan semua firman Tuhan dan lagu pujian dan doa yang telah kami naikkan kepada-Mu. Biar ini semua menjadi pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita aminkan dengan pujian amin, amin, amin 3 kali.